Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih semester satunya masih naik 20% lebih, tapi saat ini harganya malah melemah. Apakah ini kesempatan untuk buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam bisa kita perhatikan di grafik. Pergerakan Antam dalam beberapa bulan terakhir ini masih sideways dan berada di range harga support saat ini yang kuat di sekitar 1950 dan range berikutnya itu sekitar 2060. Tapi sampai saat ini jika kita perhatikan, Antam beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 selalu masih gagal break. Sehingga setiap kali mencoba break gagal, pasti dipaksa turun kembali menuju support di sekitar 1950 ini. Jadi sampai saat ini support di harga 1950 merupakan support kuat untuk saham Antam. Tapi ingat cara pergerakan Antam masih belum oke dan cenderung masih ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Apalagi jika kita perhatikan hari Jumat kemarin walaupun candlenya hijau, tapi pada saat pembukaan langsung terbentuk gap down dan menyentuh harga 1925. Tapi pada saat penutupan naik ke harga 1955. Tapi tetap saja ini ada penurunan 1% lebih. Dan saat ini memang Antam masih kuat bertahan di atas support 1950. Dan keluar pemberitaan bahwa laba bersih Antam sebenarnya masih naik 23% lebih di semester 1 tahun 2023. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini, jika kita lihat broker summary sebenarnya ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Antam. Jadi untuk Antam walaupun secara laporan keuangan ini masih oke untuk semester satunya, tapi secara grafik dan secara bandarmologi ini kita harus hati-hati. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa pantau saham Antam, tapi wait and see dulu, lihat apakah minggu depan Antam masih kuat berada di atas support 1950. Apabila masih kuat, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 50 di sekitar harga 1950 sampai garis EMA 150 di sekitar 2010. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila Antam ternyata memang masih kesulitan untuk break resisten kuat ini. Dan sebaiknya jangan entry apabila Antam minggu depan ternyata masih lanjut turun di bawah 1950. Karena apabila turun, maka support kuat ini akan berubah menjadi resisten kuat dan Antam akan mulai bergerak downtrend. Jadi ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 1900. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Antam sebelumnya, menurut saya yang harus diperhatikan saat ini ada sentimen negatif karena harga nikel juga saat ini masih bergerak turun, sehingga saham-saham di sektor nikel saat ini juga terkesan melemah. Dan untuk Inco coba kita lihat, Inco pergerakannya lebih parah daripada Antam. Antam selama beberapa bulan secara tren bisa kita lihat masih sideways. Inco jika kita perhatikan dari awal Agustus masih lanjut turun dan minggu ini malah terkonfirmasi menembus support di 6.000. Dari sebelumnya 6.000 bisa menahan penurunan dari saham Inco dan rebound. Saat ini 6.000 sudah terlewati dan malah sudah sempat menyentuh support berikutnya di sekitar 5.800. Jadi saat ini 6.000 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat untuk broker summary, walaupun hari Jumat kemarin naik 0,42%, tapi jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi juga. Dan asing melakukan sedikit akumulasi, tapi bisa kita perhatikan sebelumnya asing masih terus distribusi saham Inco. Jadi untuk Inco, secara pergerakan saat ini belum aman. Apabila mau coba entry, saya masukkan ke watchlist dulu. Paling bagus adalah tunggu Inco berhasil naik dulu di atas 6.000, baru coba ikutan entry saat ini. Jadi potensi saya lihat masih besar untuk kembali turun mengetas 5.800. Apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry di sekitar support 5.800. Tapi ingat ini resiko lumayan besar karena secara tren ini masih bergerak sangat downtrend dan belum terlihat ada akumulasi. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara, tapi pada saat mengetas 6.000 gagal break, masih ada potensi malah lanjut turun menembus 5.800. Jadi untuk saham Inco saat ini paling aman tetap menurut saya tunggu Inco berhasil naik kembali di atas 6.000. Apabila berhasil naik, baru ada tanda-tanda untuk coba bangkit dari downtrendnya. Untuk Harum, coba kita lihat sampai saat ini masih mencoba bertahan di atas garis EMA 50 150. Jadi satu minggu ini juga tetap melemah,
karena masih gagal naik melewati resisan 1630 dan sempat turun mengetes garis EMA 50-150 yang saat ini tepat di harga 1570. Hari Jumat masih bisa bertahan dan naik 0,96%. Jadi jika kita perhatikan, sebelumnya beberapa kali memang Harum mengetes kedua garis EMA masih bisa bertahan dan rebound. Tapi setiap kali mengetes resistensi ke 1630, Harum selalu gagal break dan melemah kembali. Jadi ingat, secara pergerakan hati-hati, sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apabila minggu depan terkonfirmasi Harum menembus kedua garis EMA ini, maka cara tren Harum akan mulai bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat kemarin juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Harum. Jadi untuk Harum juga harus diwaspadai. Apabila tembus, saya lihat Harum berpotensi lanjut turun menuju harga 1500 sampai 1520. Dan walaupun saat ini ada support terdekat di sekitar 1545, ada potensi untuk bertahan di support ini, tapi apabila terkonfirmasi ini berubah menjadi resisten, walaupun bisa bertahan, mencoba naik apabila gagal break, tetap potensi lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Karena saat ini mulai terbentuk low. Yang saat ini terbentuk adalah terbentuk low high. Ini yang harus diperhatikan. Apabila masih kuat bertahan, ini memang masih sideways, tapi karena saat ini mulai terlihat ada distribusi, saya lihat Harum masih berpotensi besar untuk menembus kedua garis EMA dan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk Harum, apabila mau coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar kedua garis EMA, tapi pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek dan swing trade. Jadi apabila berhasil rebound, teman-teman enter di sekitar support, tapi terlihat mencoba untuk break resisten terdekat saat ini 1600 sampai 1630. Apabila masih gagal, pertimbangkan untuk take profit. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah dan saat ini masih hold, pertimbangkan untuk take profit apabila Harum gagal bertahan di atas kedua garis EMA. Selanjutnya saya coba analisa saham TINS. Jika kita lihat memang candlenya salah. Di sini ditulis TINS bertahan di harga 910, tapi di kenyataannya TINS turun 2% lebih ke 890. Jadi memang kadang trading view suka error, tapi jika kita lihat secara pergerakan TINS masih sideways saat ini dan masih kuat berada di atas support 880. Tapi untuk tren jangka menengah, TINS masih bergerak sangat downtrend, jadi tetap harus waspada. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini sebenarnya terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus distribusi saham TINS. Jadi TINS saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 880 minggu depan. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 880 sampai 870. Apabila TINS mengetes target harga ini masih bisa bertahan rebound, baru coba ikutan entry. Jadi minimal tunggu sampai ada candle hijau untuk lebih amannya. Karena beberapa kali TINS bisa bertahan dan rebound dari support ini. Jadi apabila kita lihat TINS mengetes kembali dan terbentuk candle hijau, masih menarik untuk coba swing trade dengan target di sekitar 930 untuk target take profitnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.